Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda tentunya. Ya dulur, ini kita sekarang di mana? Nih. Yap, ini kita tidak ada di lahan lur ya, tapi ini adalah di tempat pembangunan atau proyek. Terus kenapa kita kok reviewnya di proyek? Nah, sebenarnya di proyek ini nanti kita akan mencari limbah dari proyek ini yang akan kita gunain untuk tanaman kita. Tentunya untuk tanaman padi di MT pertama ya. Karena apa? Karena pada saat MT pertama itu tanaman padi kita itu banyak yang roboh. Karena apa? Curah hujan tinggi, biasanya juga kelebihan pupuk dengan unsur kandungan N ya. Nah dulur, mumpung ini ada tempat pembangunan nih. Terus nanti kita ini mau cari-cari limbahnya. Terus limbah apa yang akan kita gunain? Yuk kita mau ke tempat limbahnya ini. Nah, ini sebenarnya kayak gini. Ini puing-puing atau hancuran ya. Ini juga bisa dimanfaatkan ini lur, untuk media tanam di dalam polybag. Tapi kita tidak membahas tentang itu ya. Terus nih kita mau membahas ini loh. Ini tuh amat sangat baik ini digunain untuk tanaman, karena di dalam kandungannya ini ada kandungan kalsium, silika, dan magnesium. Terus apakah ini? Ya, nih ini keras lur ya. Kalau sedulur yang sudah pernah membuat mungkin sudah tahu itu apakah ini. Yap dulur, ini adalah air sisa dari rendaman semen. Terus ini kemarin ini untuk rendaman ini menggunakan semen padang. Nih, ini ada semennya. Terus apa manfaat yang kita dapatkan dari air rendaman ini? Ya, yang pertama manfaat yang kita dapat lur ya. Ini kan airnya kan air limbah lur ya. Jadi satu, kita tidak membeli semennya. Tentunya kita bisa memangkas harga atau memangkas modal yang akan kita keluarin untuk tanaman kita. Biar lebih mudahnya kita ambil aja langsung airnya lur ya. Ini kita ambil contohnya, nggak usah ribet-ribet. Kita ini disisihin yang ada endutnya atau langit-langitnya ini lur ya. Ini sisihin, terus kita ambilnya itu airnya yang jernih ini lur. Karena ini aku sendiri nggak ada saringan, aku kayak gini. Nanti kalau sudah di rumah ini akan disaring kembali. Nah, yang kita gunain ini air bersihnya ini ya. Yuk kita langsung mereview tentang ini ya. Dalam pembuatan semen ini, bahan utama yang digunakan itu adalah kapur. Tapi kapur di sini itu tidak sembarang kapur, yaitu adalah kapur limestone. Terus karena bahan utama itu adalah kapur, tentunya itu nanti kandungan yang utama itu adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat di sini ini selain bisa menaikkan pH tanah, ini juga bisa menjaga supaya nanti buahnya itu tidak mudah rontok ataupun bunganya ya. Terus yang kedua, semen juga mengandung unsur hara silika, yang artinya yang bersifat mengikat mineral dalam tanah dan bisa dikatakan mineralisasi. Belepotan ya ngomongnya. Bila media kayak nitrogen, maka ketersediaan nitrogen yang ada di lahan itu akan terpenuhi sampai panen gitu lur. Nah, yang ketiga, semen juga mengandung magnesium sulfat yang berfungsi menarik senyawa fosfat organik dalam tanah dan menghasilkan enzim pirofosfat organik serta merespon anakan buah secara keseluruhan. Nah, itu tadi manfaat yang ada di dalam kandungan semen. Terus semen biasanya yang beredar di lapangan itu kan banyak jenisnya ya. Ada semen Gresik, semen Padang, terus semen Grobogan, dan semen Holcim. Itu beda-beda lur ya.
Dan perlu dicatat, untuk kandungan semen Portland itu dominan atau kandungannya itu dominan dolomit. Terus semen Kujang ataupun Gresik itu dominan unsur hara magnesium sulfat. Dan semen putih itu kandungannya dolomit dan silikat yang amat sangat tinggi itu. Itu tadi kandungan, terus apa itu? Jenis-jenis semen yang bisa digunakan ya kalau kita menggunainya sesuai kebutuhan. Kalau banyakin digunain silikanya, kita bisa menggunain semen putih ataupun semen Gresik. Nah, terus ini kalau kita sudah mendapatkan ini, kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya kan sama saja zong lur ya. Ya, untuk cara pengaplikasian ini bisa digunain dua cara, yaitu bisa menggunakan cara spray ataupun bisa menggunakan cara kocor. Untuk spray ini kita bisa menggunakan dosis 200 sampai 250 ml per tangki 16 liter. Kalau untuk dosis kocor ini bisa menggunakan dosis 200 sampai 200 ml tapi untuk 10 liter air ya. Nah, itu tadi manfaat dan cara kerja dari ini semen atau air rendaman semen. Tapi ini kan limbah lur ya. Terus kalau nyari limbahnya itu susah, itu kita bisa menggunakan atau bisa beli semennya secara langsung. Untuk cara pembuatannya itu amat sangat mudah. Kita bisa beli semen 1 kilo. Untuk semen 1 kilo kita campur dengan, kita bisa menggunakan air 5 liter saja gitu. Biasanya aku menggunainya 5 liter biar supaya apa? Supaya kandungannya itu lebih kental gitu. Terus nanti setelah dicampur itu diaduk dan didiamkan saja lur, nggak usah ditutup atau dimanakan, itu nggak usah, diamkan saja selama 3 hari maksimal ya, minimal ya. Sehari itu ini atau ini rendam, besok dipakai itu sebenarnya juga sudah bisa, tapi kalau pengen bagus ya 3 hari itu. Nah, terus dosis sudah. Ini yang terakhir adalah apa? Ini yang paling krusial ya, yaitu adalah saat pengaplikasian ini paling bagusnya itu kapan ya. Untuk pengaplikasian ini bisa digunain paling bagus itu pada saat masa vegetatif. Karena apa? Karena ini kandungan silikannya itu tuh bisa mengeraskan batang, terus juga bisa menetralkan pH tanah karena kan kandungannya kapur atau kalsium karbonat itu tadi ya. Itu kan bisa menaikkan pH tanah, apalagi pada saat MT pertama itu kan curah hujan amat sangat tinggi. Terus tentunya ini juga amat sangat baik digunakan, diaplikasikan dengan cara spray. Kalau untuk tanaman padi, masa padi mau dikocor kan ya. Lempoh lur ya. Untuk aplikasinya di masa vegetatif kita bisa mulai dari usia 14 HST dan 21 HST dan terakhir di usia 40 HST. Kalau kita menggunakan 3 kali ya. Kalau menggunakan 2 kali itu bisa digunakan di usia 20 HST dan 40 HST-nya saja. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang air limbah yang kita dapat dari proyek. Ya dulur, makasih yang sudah nonton, tentunya yang sudah dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya, dan tentunya bisa di like dan komen. Assalamualaikum dulur, sampai berjumpa lagi. Salam tani muda, salam tani milenial.